Mari kita belajar menyukai, jangan melukai hati peserta didik melalui lisan yang tak terkendali. Mari kita belajar mendidik, bukan membidik peserta didik hingga jatuh tak berkutik. Mari kita belajar mencintai, bukan mengintai segala tingkah yang penuh tikai. Mendidik dengan hati juga perlu dibarengi technological skill yang mengantarkan peserta didik untuk belajar lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Hairun Ternate. Pada kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan pada tema Udara Bersih bagi Kesehatan kelas 5 SDIT Alfitian School Goa. Kata Mas Menteri, teknologi adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Mari kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu ya untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Tema 5B, Udara bersih bagi kesehatan. Masya Allah, good. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat kanan kirinya, ada tidak teman yang tidak hadir? Informasikan kepada ustazah ya. Siap, Filsa kenapa? Sakit. Ya, kita doakan Filsa semoga lekas sembuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dahulu semoga Allah melapangkan hati kita untuk belajar. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan temannya berdoa. Labbaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Siap. Yang semangat dong. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Siap. Nah, kalau begitu kita bergerak dulu ya. Nah, coba semuanya ambil posisi. Oke, silakan bergerak. Kita lakukan peregangan ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, tadi kita sudah melakukan gerakan senam Pancasila. Tahu tidak, tadi ada liriknya. Kita adalah pelajar Pancasila, kita bernafas pada sila-silanya. Itu apa sih maksudnya? Ada berapa dasar negara kita? 5. Ada 5. Inilah maksudnya kita terapkan kelima silah ini sebagai
bentuk bagaimana kita membangun nasionalisme kita sebagai pelajar Indonesia ya. Nah, masih ingat pembelajaran sebelumnya materi apa yang kita sudah bahas hari Jumat kemarin? Ya, Tifa. Adik Simba. Apa sih itu adik Simba, Tifa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Setiap hari Rabu kita melaksanakan kegiatan rehatsi Rabu sehat dan bersih. Kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Apakah itu termasuk hak, kewajiban, atau tanggung jawab? Ada yang mau menjawab? Katakan Keisha. Keisha dulu ya. Kewajiban karena kita sebagai siswa harus membersihkan lingkungan. Oke, kewajiban karena kita sebagai siswa wajib membersihkan lingkungan sekolah. Oke, nah kita ketika sudah dibersihkan sekolahnya, kira-kira ada enggak hak yang bisa kita peroleh? Apa itu? Coba. Hak apa? Bersihnya lingkungan sekolah. Bersihnya lingkungan sekolah, betul ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Interaksi apa sih yang terjadi saat kita melakukan kegiatan rehatsi? Interaksi apa kira-kira yang terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Apa nak interaksi apa yang terjadi? Kasih keras suaranya. Apa? Kelompok dengan kelompok. Ada yang bisa jelaskan interaksi kelompok dengan kelompoknya seperti apa? Tifa? Siswa membersihkan, memungut sampah. Iya, siswa setiap kelas ya, berarti kelompoknya setiap kelas membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nanti Ustazah akan sajikan sebuah komik. Suka enggak membaca komik? Suka. Komik menarik tidak? Menarik. Kenapa menarik? Ada gambar, ada cerita, ada tulisan. Jadi nanti dengan kita membaca komik, kita mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia yang terjadi di lingkungan sosial ekonomi secara tepat ya. Kemudian yang kedua, Ustazah akan menampilkan sebuah gambar di media PowerPoint. Nanti peserta kita dapat menganalisis bentuk interaksi di lingkungan alam dan budaya ya. Kemudian Ananda membuat sebuah laporan sederhana terkait interaksi manusia serta hak dan kewajiban. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Sudah ada gambaran ya melalui daftar pertanyaan sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Selanjutnya, nah ini dia yang kita ingin capai karakternya. Kita belajar berarti ada yang mau kita capai dari segi sikapnya. Nanti akan ada penilaian teman sejawab dan penilaian ustazah saat kita melakukan aktivitas pembelajaran, yaitu dari sisi religius, bentuk bagaimana membangun nasionalisnya, kemudian percaya diri, tanggung jawab, dan ini yang paling penting, critical thinkingnya, creativity, collaboration, and communication dalam proses pembelajaran. Nah ya, nah selanjutnya nilai keislaman. Satu orang yang bisa membaca. Oke, silakan Ananda Silan dibaca nilai keislaman Quran surah Al-Hujurat ayat 3. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Kita akan belajar dengan bentuk interaksi manusia. Kaitannya ternyata Allah sudah katakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 3. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, tentunya dalam hal tersebut terjadi interaksi, terjadi bentuk-bentuk interaksi. Ya, baik, kita lanjut. Jadi hari ini ada muatan pelajaran IPS dan PKN. Kita masuk di pembelajaran 4. Silakan cek bukunya semua sudah ada? Sudah. Nah, kita mau membaca komik sebelumnya.
Ustazah akan tunjuk 3 orang melalui aplikasi Spin the Wheel ya. Jadi 3 orang ini silakan yang namanya terpilih silakan ke depan, maju ke depan untuk membaca komiknya ya. Siapakah yang akan terpilih? Ada Ananda Kaila Puja. Silakan Kaila Puja ke depan. 1 orang narator kita pilih ya. 1 orang lagi yang akan baca tetap di tempat. Siapakah yang akan jadi narator? Ara atau Ruby ini? Ara. Oke, Ara, jadi tugasnya Ara adalah membaca teksnya ini saja. Ara, boleh Ara berdiri di samping. Silakan kita peragakan. Silakan narator dimulai. Pada saat mereka main, datanglah Lina. Apa yang kamu bawa? Oh, ini sampah plastik. Mau dibawa kemana sampah itu? Ya mau dibuang ke sungai lah. Stop, jangan buang sampah ke sungai. Aduh Lina, emangnya kenapa? Ya, oke, good. Kita beri tepuk tangan. Silakan pemeran, silakan duduk. Kita mau analisis apa sih yang terjadi. Nah, ini kira-kira bentuk interaksi dengan apa yang terjadi antara Lina dengan teman-temannya. Bentuk interaksi dengan apa? Dengan bukan interaksi sosial yang ditanyakan. Ustazah tanyakan dulu interaksi dengan lingkungan apa? Apakah lingkungan alam, ekonomi, sosial atau budaya? Alam, karena ini di sungai. Nah, kalau misalkan kita lihat bentuk interaksinya di gambar ini, berarti terjadi interaksi antar kelompok dan individu. Baik, good ya. Nah, lanjut. Jadi dipahami bentuk interaksi yang terjadi pada komik berarti interaksi dengan lingkungan alam. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar? Tadi Lina itu bertanggung jawab atau tidak? Mengapa tidak bertanggung jawab? Jangan main borong. Kenapa tidak bertanggung jawab? Talita, kenapa Lina tidak bertanggung jawab? Karena membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Nah, seharusnya sampah itu dibuang di tempat sampah, jangan di sungai. Kasihan ikan-ikannya yang hidup di sana ya. Nah, apakah dampak jika secara terus-menerus masyarakat membuang sampah di sungai? Coba pikirkan, kalau semua sama dengan pikirannya Lina membuang sampah di sungai, apa yang terjadi? Bisa menimbulkan banjir. Apalagi selain banjir, lingkungannya bagaimana? Bersih atau kotor? Lingkungannya kotor. Oke, lanjut. Nah, lihat gambarnya. Kira-kira itu penampilan apa ini? Tari kecak berasal dari Bali. Ini bentuk interaksinya dengan bentuk interaksi apakah yang terjadi pada gambar? Angkat tangan yang belum pernah menjawab. Siapa? Oke, Alisa. Dengan budaya ya. Jadi salah satu pertunjukan tari kecak yang ada di Bali, salah satu contohnya bentuk interaksi lingkungan budaya. Terima kasih Alisa, mantap jawabannya. Jadi dari gambar yang kita analisis, kita mampu memperoleh 4 interaksi. Siapa yang bisa bacakan? Oke, Danisa silakan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, 2 interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi, 3 interaksi manusia dengan lingkungan budaya, 4 interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Jadi ini jangan tertukar-tukar ya, sudah paham maksudnya ya. Berdasarkan gambar tadi kita sudah mampu menganalisis seperti apa interaksi manusia dengan lingkungan alam, ekonomi, budaya, dan sosial. Oke. Nah, selanjutnya
Lingkungan alam tadi contohnya, contoh lainnya saat petani membutuhkan hujan buatan untuk menyirami tanamannya. Berarti itu petani berinteraksi dengan lingkungan alam. Contohnya di bidang ekonomi, lingkungan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yaitu interaksi antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Ada yang pernah ke pasar tradisional? Yang kita temui di sana para penjual atau pedagang. Oke, ada dengan lingkungan budaya. Baik. Kemudian kewajiban terhadap lingkungan berdasarkan gambar komik tadi, seharusnya kewajiban kita sebagai warga masyarakat apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, coba dibacakan satu orang. Lala, silakan dibaca kewajiban terhadap lingkungan. Menggunakan air secukupnya, menggunakan kendaraan pribadi sepenuhnya atau bisa beralih memakai kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara dan mengambil dan memakai untuk daya adat sepenuhnya dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, baik. Selanjutnya ada bentuk tanggung jawab. Kita beralih ke kelompok. Kita menggunakan spindle ya. Danisa lagi, silakan Danisa. Kita remove Danisa, silakan dibaca teks tanggung jawab terhadap lingkungan. Kita lanjut, kita sudah mengamati gambar, sudah memahami terkait bentuk interaksi. Nah, sekarang kita mau bagi kelompok ya. Sudah sampai 4 kelompok karena ada teman yang tidak hadir ya. Jadi sudah terbagi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang Ustazah sudah bagikan LKPD-nya di setiap tempat, di setiap kelompok. Coba diangkat, apakah betul sudah ada LKPD-nya? Sudah. Nah, sebelumnya kita simak dulu seperti apa sih LKPD yang akan kita kerjakan ini, bagaimana penggunaannya ya. Baik, untuk yang pertama, Ananda silakan tulis ketua kelompoknya, kelas berapa, dan nama kelompok. Setelah selesai isi identitas, kita perhatikan petunjuk penggunaan LKPD. Untuk aktivitas 1, kita akan mengamati video yang ditampilkan. Kemudian kita menggali informasi dari video yang kita simak. Kemudian mencermati gambar komik yang telah disajikan di LKPD. Setelah itu Ananda mengisi kolom jawaban sesuai dengan instruksi soal yang disajikan. Jadi menjawab soal harus sesuai dengan instruksi. Aktivitas kedua akan ada hal menarik. Hal menariknya adalah kita akan menyimak film pendek. Suka nonton film? Suka. Nah, kita akan berkolaborasi mendiskusikan masalah yang terjadi pada film pendek dan merangkumnya dalam sebuah laporan sederhana. Selanjutnya, aktivitas ketiga, kita akan mengomunikasikan hasil dari menyimak film pendek. Fahim tuh? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai dari menyimak video dulu ya. Pernahkah kita sadar perilaku buruk kita akan berdampak pada lingkungan, mulai dari menebak hutan untuk keperluan pribadi, juga
Baik, sangat menarik hal yang diungkap tadi, hal kecil yang akan kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan enggak dari video yang disimak? Silakan diisi Ananda. Aktivitas 1, semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Silakan kita selesaikan. Ustaz akan kasih durasi waktu untuk pengerjaannya. Setiap aktivitas. Jadi pengerjaannya nanti sampai batas di sini ya. Ustazah kasih waktu sekitar 10 menit mengisi lembar 10 sampai 15 menit ya. Ustazah pasang stopwatch. Oke. Silakan. Waktu terus berjalan. Nanti kelompok yang selesai bisa unjuk tangan. Oke. Dari proses ini Ustazah akan melihat bagaimana kerjasamanya, kolaborasinya di setiap kelompok ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, kita beri tepuk tangan. Coba angkat tangan kelompok yang selesai. Oh, semuanya sudah selesai ya. Dari aktivitas 1 kita menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang kita akan menonton film pendek ya. Baik, ada yang susah tidak dari pengerjaan LKPD-nya? Ada yang susah? Tidak. Mudah? Mudah. Selanjutnya, kita mau membuat laporan sederhana. Caranya membuat laporan sederhana, dari jawaban yang Ananda tulis tadi, kelima jawaban yang Ananda tulis, mau dirangkai dalam sebuah laporan sederhana. Fahim tuh? Seperti kegiatan kita sebelumnya saat kita membuat sebuah laporan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sudah siap menonton film pendek? Siap. Setelah kita membuat laporannya, kita akan presentasi ya. Baik, Ustazah tampilkan filmnya dulu. Silakan dinonton dengan tenang ya. Boleh dicatat fenomena akan sampah didapat. kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setiap konten dari 1.000 sampah kiriman. Boleh dicatat, Kak. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Judulnya Peduli Sampah ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk menyimak dengan tenang ya. Nah, Ananda, sekarang coba dibuka LKPD-nya. Kita mau menjawab pertanyaan berdasarkan hal yang disimak. Bisa dipahami enggak apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi? Bisa? Bisa? Sedih? Kenapa sedih? Karena sedih. Mengapa sedih? Karena kayak dunia ini sudah mau hancur. Dunia ini sudah mau hancur karena masalah sampah. Kita tuntaskan masalah sampah itu dituangkan dalam LKPD. Ayo silakan dibuka. Sudah bisa ya. Silakan kolaborasi kerjasama. Bagaimana kita menemukan jawaban atau masalah dari film pendek yang kita simak. Ayo silakan nak bareng-bareng temannya.
Dari hasil kerja kelompok kalian, Ustazah akan lihat siapa sih yang aktif di kelompoknya, bagaimana sih kerjasamanya, ya? Apakah betul-betul bekerja sama dengan kelompoknya, berbagi dengan temannya? Yang lain bisa cari yang soal nomor 2, pikirkan, ya? Ya, silakan. Arah terlalu sama. Ayo, silakan. Apa nak? Nggak ngerti kamu sesaatnya Nomor 4. Nomor 4 itu kewajiban apa yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang ada. Tadi kita sudah nonton. Kira-kira apa sih kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengatasi masalah itu? Bentuk interaksi apa yang terjadi? Ditulis 1 bentuk interaksi apa? Oh, bukan kayak kalimat. Iya, kayak seperti kalimat. Tapi pakai 1, 2, 3. Boleh 2. Oh iya, dia cuma 1 interaksinya. Saat menangani sampah. Tokohnya tadi dia berinteraksi dengan siapa sih? Sampah. Iya, betul. Silakan dirangkai kalimatnya. Ya, kenapa? Iya, 1 Cinta. Tadi tokohnya dia berinteraksi dengan siapa? Ya, iya. Silakan diuraikan jawabannya. Ya. Interaksi berarti dia interaksi yang terjadi yaitu dengan lingkungan. Terus apa? Apa bentuk interaksi? Maksudnya penjelasannya apa? Nah, perhatikan dulu Ustazah. Di lembar LKPD terakhir, perhatikan nak. Perhatikan LKPD terakhirnya. Di sini ada penilaian penampilan untuk teman sejawat. Jadi kita menggunakan skala 4. Kalau A berarti sangat bagus, B bagus, C cukup bagus, D kurang bagus. Paham dong? Jadi yang Ustazah nilai yang pertama kesesuaian tema, apakah sudah sesuai tema yang dibuat laporannya, yang dipresentasikan. Yang kedua kesesuaian struktur dan langkah kerja. Yang ketiga kesesuaian isi. Yang keempat apakah koheren. Dan yang kelima penggunaan kalimat efektif, berarti harus menggunakan kalimat baku. Sudah siap ditunjuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang terjadi dalam film adalah kiriman sampah yang akan membuat lingkungan menjadi rusak. Interaksi yang terjadi dalam film merupakan interaksi manusia dengan alam. Contoh tanggung jawab pada film adalah dengan menerapkan sifat bisa, niat sampah ambil, dan kewajibannya adalah membuang sampah pada tempatnya, sehingga bisa mendapatkan hak yaitu lingkungan bersih, asri, dan bebas polusi. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo berikan tepuk tangan dan semangat. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelompok berikutnya. Ada yang paling siap? Kita undi saja ya, yaitu kelompok 4. Oke, kelompok 4. Siapa yang akan bacakan? Talita, silakan Talita. Bahwa Indonesia menghasilkan sebanyak 185.000 ton sampah per tahun dan 25 ton per hari dan menjadi negara nomor 2, negara paling banyak menyumbang sampah. Interaksi yang terjadi manusia dan alam. Untuk membuat negeri kita bagus, lagi kita butuh bertanggung jawab dengan membuang sampah pada tempatnya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan Kesha. Apakah pada film yang disampaikan itu menunjukkan tanggung jawab? Oke, pertanyaannya temannya, apakah film yang disimak tadi ada bentuk tanggung jawab di situ dari tokoh yang ada? Lala bisa jawab?
Ada atau tidak? Dari film yang disimak tadi ada atau tidak bentuk tanggung jawabnya? Ada. Iya, silakan dijawab. Silakan Talita. Tanggung jawabnya adalah membuang sampah pada tempat sampahnya karena Indonesia menjadi negara nomor 5 yang membuang sampah plastik semuanya. Oke, bisa terjawab ya. Jadi tadi setelah dia membuang sampahnya, kembali dia memungut, itu sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil laporan dari kelompok 3 adalah fenomena yang terjadi pada film pendek tersebut adalah pembuangan sampah yang menumpuk di Indonesia. Bentuk tanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut adalah mendaur ulang dan membuang sampah pada tempatnya. Kewajiban yang seharusnya dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, sedangkan hak yang akan kita peroleh adalah lingkungan kita menjadi bersih dan menjadikan tempat tinggal. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Tersampaikan dengan jelas? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari film pendek yang kita simak, kita bisa simpulkan bahwa dari sampah yang menumpuk itu kita bisa buang di tempat sampah atau buat kreasi dengan mengolah sampah menjadi bahan-bahan yang berguna. Misalnya tempat tisu atau bahan plastik dibuat tas dan lain-lain ya. Selanjutnya, Ananda sudah memahami terkait hak kewajiban, kemudian bentuk-bentuk interaksi manusia, tibalah saatnya kita melaksanakan evaluasi. Semuanya sudah angkat semua HP-nya sudah bawa? Silakan dibuka handphonenya, dibuka LMS Afdal. Di sini ada penilaian penilaian harian tema 5B subtema 2. Silakan dibuka. Ya? Sudah? Silakan dikerjakan evaluasinya. Nah, baik Ananda, silakan mengerjakan latihan soal penilaian harian dengan tenang. Dibuka menggunakan akun Afdal masing-masing dan silakan dipilih course penilaian tema B subtema 2. Bagi yang kesulitan mengakses, silakan angkat tangannya ya. Alhamdulillah, Ananda telah menyelesaikan penilaian harian tema 5B subtema 2 dengan materi bentuk-bentuk interaksi manusia dan pengaruhnya dengan lingkungan, serta hak kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Ustazah akan menampilkan hasil penilaian harian tema 5B subtema 2 yang telah dikerjakan oleh Ananda. Nah, sebelumnya Ustazah informasikan bahwa bahan ajar dan materi ajar Ananda bisa akses di rumah untuk dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian hasil dari pengerjaan penilaian harian melalui LMS Afdal ini alhamdulillah sudah terisi, namun masih ada yang bertanda merah, artinya cara menjawabnya keliru. Kita buka contoh dari Ananda Keisha Asisa Ramadhani ya. Nah, ada yang satu yang salah, nomor 5. Kita cek langsung nomor 5. Nomor 5, pertanyaannya, perilaku yang menunjukkan interaksi yang baik atau positif dengan lingkungan alam adalah dijawab B, menyiram tanaman menggunakan air bekas cuci piring. Nah, mungkin positifnya Keisha menjawab karena itu lebih menghemat, tapi perlu diperhatikan bahwa air bekas cuci piring itu bisa mengandung sabun sehingga tidak baik untuk tanaman. Jadi lebih positif kita memilih D, menanam tanaman padi sebagai salah satu sumber makanan. Alhamdulillah soal uraiannya juga sudah dijawab dengan baik. Selanjutnya kita ambil satu contoh lagi dari Ananda Alisa ya. Alhamdulillah Alisa semuanya dijawab dengan benar soal IPS-nya, dan untuk soal uraiannya juga sudah dijawab dengan baik. Nah, tiba saatnya kita melakukan refleksi. Namun, refleksi kali ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kita akan menuliskan hasil refleksi melalui LMS Afdal. Silakan dibuka kembali course pembelajaran
dan mengklik refleksi tema 5B subtema 2. Nanti Ustazah akan bacakan hasil refleksinya yang diundi menggunakan aplikasi Spindowel. Baik, Ustazah akan berikan waktu 3 menit untuk mengisi lembar refleksi pada LMS Afdal. Silakan diisi ya. Baik Ananda, Ustazah akan munculkan aplikasi Spindowelnya dan kita akan tunjuk siapakah yang akan kita bacakan hasil refleksinya hari ini. Baik Ananda, bisa diperhatikan kita mulai dengan aplikasi Spindowel. Siapa yang akan kita bacakan hasil refleksi tema 5B subtema 2? Nah, punya Ananda Salviana Hasna Safira. Baik Ananda, Ustazah akan membuka Afdal untuk menampilkan hasil refleksi dari Ananda Salviana yang terpilih tadi ya. Nah, kita simak bersama-sama. Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Jawaban Ananda, kita pelajari tentang interaksi sosial dan tentang komik. Kemudian yang kedua, hal apa yang sulit pada pembelajaran hari ini, yaitu membuat kesimpulan. Jadi bagi Ananda Salviana, membuat kesimpulan adalah hal yang sulit. Nah, coba diperhatikan ya. Jadi nanti kesimpulan itu kan memang kita butuh latihan dan keterampilan merangkai kalimat dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima sehingga membuat sebuah kesimpulan yang utuh dari proses atau teks yang ada. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Yaitu berdiskusi dengan teman. Kemudian yang keempat, apakah manfaat dari terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, kehidupan menjadi lebih aman dan tentram. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu terkait organ pernapasan. Silakan dibaca bukunya ya. Sekarang kita terapkan program LISA. Coba lihat sekelilingnya, ada enggak sampah di sekitar kita? Silakan diambil sampahnya, kemudian kita akan silakan simpan dan ini nak, buang di tempat sampah ya. Baik. Ya, bisa disimpan dulu. Setelah itu nanti kita akan buang di tempat sampah. Sekarang kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Syukron. Terima kasih sudah atas partisipasinya hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan pembahasan yang lebih menantang tentunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat.